Oke, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar membuat program atau membuat aplikasi yang biasa dikenal dengan OOP atau Object Oriented Programming. Kalau di dalam pemrograman komputer itu ada OOP, ada Embedded Programming, kemudian ada programming prosedural dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu ada mulai dari bahasa rangkaian yang saya perkenalkan dengan bilangan biner, kemudian bahasa mesin, kemudian bahasa assembly, dan yang terakhir bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi itu ada banyak sekali macamnya. Yang kita pakai kali ini adalah bahasa tingkat tinggi Visual Basic. Ya, jadi Visual Basic itu merupakan bahasa tingkat tinggi dan merupakan basic compiler juga. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi, kita harus belajar pemrograman atau OOP pemrograman, OOP programming atau yang biasa disebut dengan OOP, Object Oriented Program, di mana program itu berorientasi pada membuat aplikasi. Ya, membuat aplikasi. Jadi OOP itu orientasi utamanya adalah membuat aplikasi. Sudah barang tentu ada banyak sekali bahasa yang bisa digunakan, dan dengan setiap bahasa menggunakan text editor dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Basic. Pada video-video saya yang lalu saya sudah perkenalkan apa itu Visual Basic, bagaimana proses membukanya, kemudian bagaimana membuat menuliskan rumus-rumus atau coding sederhana pada video-video yang terdahulu. Kali ini kita akan membuat aplikasi seperti contoh, misalnya kita membuat aplikasi untuk sebuah aplikasi untuk membuat kalkulator atau aplikasi kalkulator, ya. Jadi aplikasi kalkulator itu kita biasa gunakan kalkulator, ya. Pada umumnya kita biasa membuat kalkulator, dan kalkulator yang kita buat itu seperti ini misalnya. Seperti ini menggunakan bahasa Visual Basic. Ya, seperti ini misalnya, ya, kalkulator yang kita buat dasarnya seperti ini misalnya. Ada panel depannya seperti ini, ada LCD-nya, kemudian ada tombolnya 1, 0 sampai dengan 9 seperti ini, kemudian ada koma atau dot, kemudian ada sama dengan, kemudian ada operator plus minus, multiplikasi atau kali, perkalian atau pembagian. Kemudian ada notasi atau operator plus minus. Jadi misalkan min 5 ditambah min berapa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada backspace, simbolnya seperti ini. Kemudian ada clear enable, misalnya seperti ini. Kemudian ada clear-nya seperti ini, kemudian ada exit. Nah, membuat panel depan seperti ini kita akan bahas kali ini. Kita akan bahas. Namun sebelumnya saya buatkan contoh dulu. Saya coba contohkan aplikasi ini. Misalnya aplikasinya seperti ini, ya. Aplikasi yang saya sudah buat, kebetulan saya buat pakai ada menu barnya seperti ini, ada menu barnya, kemudian ada format pertama atau form 1, saya menggunakan form, bisa juga menggunakan form, bisa juga menggunakan group box misalnya, tapi saya lebih cenderung menggunakan form. Jadi masing-masing menu ini, ya, masing-masing menu ini, misalkan pada menu file ada hitungan dasar, ada standar, ada scientific,
ada perkalian, ada temperatur, ada unit konversi. Saya buat seperti ini misalnya. Ini misalnya menu pertama di filenya, file menunya. Kemudian ada misalkan membuat aplikasi kelulusan, misalnya seperti ini. Aplikasi kelulusan, jadi misalnya nilainya berapa, lalu keterangannya berapa, if then jika nilai berapa maka lulus dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada juga misalnya scientific, yang scientific misalnya seperti ini. Ya, yang scientific seperti ini sudah barang tentu penjelasannya nanti agak lebih luas. Tapi kalau dijelaskan sekaligus seperti ini, videonya akan menjadi panjang dan akan sedikit kesulitan bagi komputer-komputer yang memorinya kecil. Jadi kalau misalnya kita mau jelaskan ini, kita pasti jelaskan satu persatu. Jadi tidak mungkin satu video untuk semuanya ini. Jadi misalnya untuk yang standar saja, kalkulatornya yang standar seperti ini, contoh operasinya seperti ini misalnya. Misalkan 80, ya 80 saya tekan 8 dan 0. Misalkan tambah dengan 20, ya 20. Lalu saya tekan sama dengan, maka hasilnya 100. Ya. Nah, 100 ini artinya apa yang ditampilkan di text box ini, kebetulan saya pakai text box dengan sejumlah tombol ini, ada tombolnya 0 sampai dengan 9, kemudian ada operatornya plus, minus, multiplication dan divider, misalnya seperti ini, lalu ada sama dengan, lalu ada exit. Sudah barang tentu masing-masing tombol ini ada rumusnya. Ada rumusnya, nanti pada pembuatan kita akan saya coba satu-satu menjelaskan ini. Misalkan 100 ini, ya 100 ini bisa saja yang sudah ada tampil di sini atau kita clear dulu misalnya. Lalu saya tulis ulang 100 dibagi dengan 2 misalnya atau bagi dengan 5. 100 bagi 5 maka hasilnya 20. Kemudian 20 dikali dengan 2 misalnya sama dengan 40. 40 ditambah dengan 60 misalnya sama dengan 100. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah format atau panel kalkulator standar atau kalkulator sederhana. Nah, bagaimana membuat tombolnya nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian kita exit. Exit kita kembali ke format sebelumnya. Lalu kita masuk lagi misalnya di scientific. Kita ambil yang scientific. Nah, yang scientific ini selain tombol yang tadi standar, tombol yang standar tadi, ada sin, ada cos, ada tangen, menghitung sinus, menghitung cos, menghitung tangen dari suatu bilangan atau dari sebuah bilangan atau sebuah angka misalnya. Kemudian ada konversi ke heksadesimal, ada konversi ke biner, ada konversi ke oktal, ada persen, ada pi, ada log, kemudian ada eksponensial atau pangkat, kemudian ada mod, kemudian ada akar. Jadi misalnya 4 akar hasilnya 2. Contohnya seperti itu. Atau misalkan kita clear dulu, misalkan 30 ya sin misalnya, maka hasilnya seperti ini ya, atau sin 30 hasilnya seperti ini. Walaupun ini mungkin masih salah, ada minusnya, saya yakin ini salah karena pasti rumusnya yang agak berbeda, karena yang sinus min itu ada di kuadran berapa dan sebagainya kalau teorinya seperti itu. Misalkan juga lagi misalnya sin 90 ya, sin 90 misalnya seperti ini. Harusnya 1, sin 90 itu 1, tapi ini pembulatan, 1 itu pembulatan. Kalau ini dibulatkan pasti 1 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan 60 ya, 60 cos misalnya, cos 60 misalnya seperti ini ya. Atau misalkan 9 bilangan desimal, binernya berapa? Misalnya seperti ini, binernya 1001 misalnya. Kemudian bisa juga desimal ke misalkan 12
oktalnya berapa? Ya, oktalnya menjadi 25. Oktal ini ada bilangan dasar 8, ya. Kalau heksadesimal bilangan dasar 16, kalau desimal bilangan dasar 10, kemudian biner bilangan dasar 2. Itu video saya yang terdahulu itu sudah saya paparkan itu semua. Sehingga tinggal membuat aplikasi seperti ini, baik yang kalkulator standar maupun yang kalkulator saintifik, kita hanya membuat panel depannya lalu membuat rumus-rumusnya. Panel depannya tergantung bentuknya seperti apa. Bisa saja 0 di sini, 1, 2 dan seterusnya sampai di bawah, atau 1 misalkan 7, 8, 9-nya di atas, bisa saja tertukar-tukar seperti itu. Nanti dalam rumusnya kita akan lihat. Nah, ini dalam pengoperasiannya seperti itu. Kita keluar lagi, rumus keluarnya juga nanti saya akan jelaskan. Lalu pada panel form satunya seperti ini, kalkulator yang kita buat seperti ini. Nah, ini adalah menu bar. Bagaimana membuat menu barnya nanti saya akan jelaskan. Bagaimana membuat judul, kemudian bagaimana membuat display, kemudian bagaimana menampilkan ini, misalnya tampilkan. Kebetulan author atau hak ciptanya dari saya sendiri karena saya yang buat. Kemudian channel saya ada 2. Channel saya yang pertama ini, ya, channel yang pertama. Channel saya yang kedua hanya ini. Jadi di YouTube itu ada channel saya ada 2. Tinggal dibuka saja, nanti diputar video saya yang ada di sana. Nah, itu penjelasan pengoperasiannya. Sekarang kita tiba gilirannya untuk membuat. Membuatnya seperti ini. Jadi ada, misalkan pada form satunya kita buatkan seperti ini, ya. Form satunya kita buat seperti ini, ya. Kemudian form berapa tergantung banyaknya form yang kita gunakan. Kalau untuk penjelasannya ini kita gunakan paling tidak 3 format saja dulu. Format pertama sebagai ini tadi, format pertama sebagai ini. Kemudian format yang berikutnya adalah kalkulator standar atau sederhana. Seperti ini misalnya, kalkulator sederhananya, kalkulator sederhananya seperti ini. Lalu ada kalkulator yang kita biasa gunakan, saya perkecil dulu ini, ada kalkulator saintifik, misalnya seperti ini. Jadi ada beberapa format yang kita gunakan, tergantung format yang kita butuhkan, ya. Nah, bagaimana membuat format ini, misalnya format ini, kali ini kita akan jelaskan satu persatu, ya. Nah, karena membuat aplikasi ini kita menggunakan Visual Basic, dan Visual Basic yang kita gunakan sebenarnya bisa kita gunakan 2, ada Visual Basic 600 atau Visual Basic dengan menggunakan text editor Visual Studio Code misalnya, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan text editor Visual Studio Code, ini simbol atau ikonnya seperti ini, kita tinggal klik saja, lalu kita akan masuk pada jendela utama pertama. Jendela utama pertama ini kita tinggal pilih saja, jadi penampilannya akan seperti ini. Ini file-file yang sudah ada, ya. Kita tinggal buka kalau kita mau buka. Atau ini ada beberapa fitur di sini. Ini misalkan kita membuat proyek baru atau new project, kita tinggal klik saja di sini new project. Lalu kita pilih, karena aplikasi ini dapat digunakan untuk beberapa bahasa. Contohnya misalnya seperti ini, bisa C#, C#, C++, kemudian ada F#, kemudian ada JavaScript, Python dan sebagainya.
Kemudian yang kita gunakan ini adalah Visual Basic, maka kita akan pilih Visual Basic. Kemudian Windows, karena selain Windows ada Linux dan sebagainya, ada Mac dan sebagainya. Maka karena kita pakai Windows, kita pilih Windows. Kemudian penyimpanannya kita taruh di desktop, misalnya seperti itu. Nah, untuk pembukaan pertama, kita masuk pada text editor untuk membuat OP menggunakan Visual Basic ini, kita harus pilih ini. 3 ini harus kita pilih. Ini namanya setting interface. Kalau dalam Visual Basic-nya, kita harus kerjakan ini karena ini merupakan salah satu setting awal, namanya setting interface. Kemudian setelah itu kita pilih format yang kita pakai. Karena kita menggunakan Visual Basic pada Windows dan desktop, kita tinggal klik di sini lalu kita next, klik next. Lalu kita berikan nama. Nama yang kita gunakan kita tulis di sini ya, project name, maka di bawahnya juga akan sekaligus dia akan tampilkan di bawahnya juga nama yang sama, lalu folder yang digunakan di mana. Jadi misalkan ini karena kita mau membuat aplikasi kalkulator, kita tinggal menulis kalkulator misalnya ya, kalku misalnya saja, kalkulator. Maka di bawahnya juga tertulis kalku. Lalu foldernya kita pilih. Kita simpan di mana? Foldernya di mana? Misalkan di drive mana misalnya. Ya, karena saya menggunakan drive D ya, misalkan seperti ini dan saya gunakan di sini. Ya. Di folder KBM 25 ya. Lalu kita klik OK dan akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini, tinggal kita klik create saja. Setelah kita klik ini, maka dia akan tampil form pertama. Form pertama di mana kita menaruh menu atau menu bar dan sebagainya. Kita tinggal menunggu menu barnya lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang dipakai. Ya. Jadi kita tinggal menunggu form pertama, bukaan form pertama. Ini sorry, bukan ini. Kita lihat form pertamanya. Ya, ini dia. Inilah form pertama. Jadi bisa kita perbesar, perkecil. Suka-sukanya kita, bisa juga diatur menggunakan properti. Seperti pada video yang lalu saya sudah jelaskan, di sebelah kanan komputer ini atau di sebelah kiri kita, itu di sana ada sejumlah toolbox ya. Ini ada fasilitas toolbox. Dari toolbox inilah kita ambil setiap fasilitas yang ada, misalkan label, ada tombol, ada label, kemudian ada menu script dan sebagainya. Dari sinilah kita ambil ya. Nah, ini kita peroleh dari mana? Seperti pada video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa ini akan tampil di sini kalau kita klik pada view ya. Klik pada view-nya maka akan tampil seperti ini. Pada menu bar ini ada view-nya ya. Ada view-nya. Kita tinggal pilih saja yang kita butuhkan. Kemudian di sebelah sini ada properti ya. Properti ini kita tinggal klik kanan di formnya lalu kita pilih properti. Jadi misalkan seperti ini, kita klik kanan, maka di bawah ini akan keluar properti dan kita klik di sini, maka setelah kita klik akan tampil ini. Misalnya seperti itu. Lalu apa gunanya ini? Ini sebagai fasilitas untuk menggambar panel dan sebagainya. Lalu di sini adalah fasilitas untuk menulis rumus, mengganti nama dan sebagainya. Di sini ada 4 macam. Ada yang disebut dengan event ya. Kemudian ada yang disebut dengan propertinya. Kemudian ada juga yang menggunakan alfabetik. Kemudian ada juga yang menggunakan kategori. Nah, 4 macam ini itu tergantung di mana kita butuhkan. Kita tinggal lihat mana yang kita butuhkan, adanya di mana. Kita tinggal lihat. Tapi terutama di
event dan propertinya, terutama di situ. Karena semua yang ada di sini berarti di propertinya pasti ada juga, baik pada kategori maupun pada alfabetikal ini, itu di propertinya pasti sudah ada. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana kita memperlakukan ini, mengganti nama misalnya. Namanya kita ganti, misalnya ini form 1. Kita tinggal klik di sini, ya. Lalu kita masuk ke propertinya, lalu kita lihat namanya kita ganti pakai apa. Kita lihat pada teksnya, ya. Ya, kita ganti misalnya pada propertinya. Ini teks, ini form 1 ini kita ganti misalnya scientific. Kita tinggal klik di sana lalu kita tulis scientific. Ya. Scientific misalnya. Nah, seperti ini. Kita klik scientific, kemudian kita enter, maka dia form 1-nya akan diganti dengan nama scientific. Misalnya seperti itu untuk mengganti nama. Jadi kita klik di sini. Lalu kita ganti, kita lihat pada propertinya, ya, pada propertinya ini properti ini. Kalau ini event, ya, ini properti, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Pada propertinya ada teks dan ada namanya di sana, ya. Nah, ini untuk yang mengganti form. Sekarang kalau kita mau mengambil fasilitas tombol, kemudian display dan sebagainya. Kalau untuk tombol kita klik yang button, lalu kita klik di sini. Kemudian label juga kita ambil, misalkan labelnya kita klik lagi di sini misalnya. Ya, labelnya misalnya seperti itu. Kemudian untuk displaynya kita ambil misalnya text box misalnya. Di mana text boxnya kita tinggal lihat di bawah ada text box. Misalnya seperti ini ada text box-nya. Untuk display, kita ambil di sana, baru kita klik di sini, maka dia akan muncul di sembarang tempat. Ya. Nah, karena kita membutuhkan text box-nya 1, ya di sini. Kemudian, kemudian tombolnya ada sekian banyak, ada 9 atau 10 tombol, karena mulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian ada sama dengan dan sebagainya. Seperti yang kita lihat pada ini misalnya, ya. Kita tinggal buat panelnya seperti ini saja, ya. Jadi kita ambil tombolnya beberapa atau buttonnya beberapa, kemudian ada labelnya beberapa. Label itu untuk tulisan-tulisan kop dan sebagainya. Seperti ini misalnya ada labelnya apa saja misalnya. Tapi ini kebetulan tidak ada label, jadi nanti kita tidak butuhkan itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur ambil, tinggal kita klik di sini, lalu kita klik kanan, lalu cut. Misalnya seperti itu. Gampang membuangnya. Nah, untuk tombol, kita butuhkan seperti ini. Kita ambil tombol, nanti sebanyak kita copy atau kita ambil sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian khusus untuk menu bar yang ada di sini, yang tadi, ini, ada menu barnya ini. Ya, ini ada menu bar. Sorry, yang satu tadi, yang pertama, ya. Yang menu barnya. Kita lihat yang ini ada menu barnya di sini, ya. Nah, bagaimana kita mengambil menu barnya? Kita cukup mengklik pada menu strip. Kita cari menu stripnya, ya. Kita cari menu strip pada apa namanya? Menu strip kita cari pada toolbox-nya, ini menu strip. Kita klik di sini, lalu kita klik di mana saja, dia akan tampil dengan otomatis di sini. Ya, dia akan tampil otomatis di sini. Lalu kita tulis, misalnya ini untuk file misalnya. Ya, ini file. Ya. Ya, kita enter, dia akan pindah lagi ke bawahnya. File ini misalnya kita klik lagi di sini.
kalkulator standar misalnya. Standar. Misalnya, kemudian di berikutnya lagi kalkulator saintifik. Saintifik. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada exit misalnya, langsung saja, atau help atau apa saja di menu barnya, misalnya perkalian misalnya, perkalian. Kemudian di sini ada yang kita butuhkan apa misalnya exit. Misalnya seperti itu. Lalu di sini masih kurang, misalnya ada unit apa? Unit konversi misalnya. Ya, seperti itu. Nah, inilah caranya mengambil menu bar, membuat menu bar, ya. Jadi menu barnya kita sudah buat di sini, ya. Kita sudah buat menu bar sesuai kebutuhan, sudah barang pasti. Yang penting kita ambil dari menu strip, ya. Ada menu strip ini, menu stripnya kita ambil lalu kita klik di sini, lalu kita klik di form ini, maka dia akan otomatis ditempatkan di bawahnya daripada judul form ini. Seperti itu. Nah, sekarang tiba gilirannya kita membuat tombol sebanyak yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini, tadi kita butuh tombol sekian banyak. Ini. Kita butuh tombol sekian banyak di sini misalnya. Tombolnya kita butuh banyak. Ya. Ya. Sorry. Ya. Tombolnya kita butuh banyak. Ya, misalkan tombol ini kita butuh banyak. Ada berapa banyak tombol ini? Ini tombol semua ini. Ini tombol semua. Misalkan ini ada 4, 8, 12, kemudian ada 16, kemudian ada tambah 4 lagi 20. Ada 20 tombol, ya. 20 tambah 1 exit juga tombol. Jadi kita butuh 21 tombol, ya. Kita butuh 21 tombol, maka kita bisa mengambil lagi dari button tadi yang dari sini, ya, ada buttonnya. Bisa juga kita klik di sini lalu kita copy saja. Ya, kita copy misalnya ini. Caranya bagaimana? Kita klik, aktifkan dia dengan cara seperti ini. Lalu kita klik Ctrl C. Sudah tercopy. Nah, setelah kita copy, kita pastikan Ctrl V, ya. Ctrl V misalnya seperti itu. Lalu kita geser. Caranya gampang, tinggal klik di sini lalu geser. Ya. Nah, lalu dua-dua ini kita aktifkan. Cara mengaktifkan bisa juga caranya seperti ini, aktifkan dua-dua. Lalu kita copy lagi, Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Ctrl V, lalu kita geser. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita sudah dapat 4. Nah, 4 ini kita copy lagi. Ya, kita copy lagi supaya gampang. Ya, kita copy lagi, kita blok semuanya, ya, dengan cara macam-macam. Bisa klik satu-satu lalu kita tulis kontrol spasi misalnya, sebagaimana yang kita tahu, kontrol alt, ya, kontrol alt misalnya ini. Lalu ini semuanya kita copy, ya, kita copy lagi. 4 ini kita copy, kita Ctrl V, Ctrl C lagi, lalu kita Ctrl V, ya. Ini Ctrl C, lalu kita pindahkan. Ya. Tadi kita butuh 5. Kita tinggal copy lagi misalnya. Kita bisa copy lagi. Ctrl C. Lalu Ctrl V. Seperti itu. Ya.
Ya, sudah 4. Ya, sudah 4. Kita bikin 5 karena untuk 20. Ya, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Ya, kita sudah butuh 2, sudah 5. Ya, kemudian kita copy satu lagi, Ctrl V. Ya, ini misalkan kita butuh untuk exitnya. Ya, exit ini tidak selamanya kita taruh di sini karena ini untuk folder kita yang kedua. Ya, kita pakai untuk folder yang kedua. Namun hal ini, ya, hal ini kita gunakan sendiri. Jadi misalnya di sini ini form pertama, lalu untuk standar ini form kedua. Berarti kita tinggal pindahkan ini, ya. Kita tinggal pindahkan ini, ya, lalu kita copy, kita pindahkan, lalu kita tambahkan format, ya. Misalnya standar ini kita buat format, kita klik di sini, lalu kita proyek, ya, kita proyek add form, ya, add form misalnya seperti ini. Kita add form, ya, lalu kita klik pada form ini seperti ini, kita menambahkan form, lalu kita tinggal add saja, ya, maka dia akan muncul form kedua. Form kedua ini kita taruh misalnya ganti nama tadi, karena nama yang pertama tadi kita ada salah sedikit, karena ini sebenarnya ini yang standar, ya, ini yang standar. Form 2 ini yang standar, yang pertama tadi itu halaman pertama misalnya. Kita taruh ini standar. Pakai D, ya. Standar, ya. Sudah diubah jadi standar, lalu kita klik di sini. Kita Ctrl V di sini. Sorry. Yang tadi kita sudah buat, ini saya pindahkan ke sini, ya. Jadi yang tadi kita sudah buat di sana, saya pindahkan ke sini. Jadi sekaligus bagaimana kita menambahkan form tadi, lalu kita ganti nama formnya. Kita ganti nama formnya, lalu kita pastikan yang tadi. Kalau yang tadi itu tidak dibutuhkan di sana. Jadi itu tidak dibutuhkan, misalnya seperti itu, ya. Nah, sekarang tombol yang kita sudah buat ini, semuanya kita ganti nama. Bagaimana cara mengganti nama? Kita tinggal klik masing-masing ini, lalu kita lihat di apa namanya? Kita lihat di teksnya, nanti ada tulis teks, ya. Ya. Ada teksnya, kita klik di sana. Kita ganti nama satu persatu. Memang harus kita ganti nama satu persatu. Kalau kita mau tinggalkan pun bisa juga, tapi kita nanti kesulitan dalam membuat ininya. Jadi misalkan ini adanya di properti, ya. Di teks ini, semua teks yang ada di sini kita harus ganti nama sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi misalnya teks yang pertama ini backspace misalnya, atau kita ganti dulu yang bisa kita ganti, misalkan ini CE, ya, ini CE, kita ganti dengan CE, misalnya CE, oke. Lalu ini kita ganti misalnya C, ya. Lalu ini kita ganti misalnya place di sini. Ya. Kita ganti place misalnya. Lalu ini kita ganti
7. Lalu ini 8, kita ganti. Di mana digantinya? Di sini. Ini sudah terganti 8 ya. Jadi 8 yang kita ganti sini, kemudian ini 9. Ya, dia ganti jadi 9, kemudian ini 4. Kemudian ini 5, ini 6 ya. 6. Kemudian ini 3, ya bisa juga 3. Ini 1 misalnya. Ini ini 2, ini 3, kemudian ini 0 misalnya, lalu ini titik ya, titik, lalu ini sama dengan, misalnya sama dengan ya, kemudian ini minus ya, ini minus misalnya, kemudian ini kali misalnya. Kita ganti pakai kali yang sebenarnya X saja ya. Kemudian ini bagi tanda biasa saja seperti itu ya. Kita sudah ganti nama semuanya. Lalu ini exit misalnya. Ini exit ya, seperti itu. Kenapa dia seperti ini? Ya, exit seperti itu ya. Kemudian yang di atas ini adalah tambah backspace. Kita bisa pakai menggunakan BS, bisa juga kita menggunakan simbol. Ini juga plus minus ya. Ini plus minus, ini backspace pakai simbol. Kalau pakai simbol, aplikasi ini tidak menyiapkan fasilitas simbol. Jadi kita harus mengambilnya dari Word, lalu kita masukkan simbol, misalnya seperti ini. Kita lihat, kita buka Word dulu. Kita buka Word-nya, untuk kita ambil backspace dan plus minus. Ya. Untuk kita ambil plus minus dan backspace. Kita insert misalnya, kemudian simbol ya. Kita gunakan ini untuk backspace-nya ya. Itu backspace-nya. Kemudian simbol lagi untuk plus minusnya, kita ambil plus minus. Ya, kebetulan ini kita ambil di sini. Nah, lalu plus minus ini kita kopikan, atau backspace ini kita kopikan ke form daripada kita copy ini backspace-nya, kita copy, kita masukkan ke sini backspace ya, lalu kita klik di sini ya, kita klik Ctrl V, lalu kita pilih fontnya. Kita pilih fontnya, misalnya, kita pilih fontnya ini. Kita pilih fontnya. Kita pilih fontnya, kita pakai font yang digunakan. Kita pakai Windows
Windows Wings ini pakai ini dengan besaran 12 misalnya. Lalu kita oke, kita lihat bentuknya seperti apa. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Fontnya. Kita ulang fontnya. Wings S2 misalnya dengan 16 bold. Oke. Kita lihat perubahannya. Ini kok jadinya seperti ini karena simbolnya tadi kita menulis, kita ambil simbol yang lain. Ya, kemudian yang plus minus juga seperti ini misalnya plus minus kita ambil dari Word-nya. Dari Word-nya kita ambil yang plus minusnya, kita copy, kita blok, baru kita copy. Kita copy seperti ini, ya, kita copy lalu kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ya, lalu kita ini misalnya, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Ini plus minus, tinggal besarannya yang kita buat. Dibikin fontnya bikin lebih besar. Ya, jadi kita gunakan dari Word, kemudian kita pindahkan ke sana. Kita besarkan fontnya, misalkan seperti ini. Oke, maka plus minusnya akan lebih besar. Atau ini terlalu besar mungkin. Terlalu besar, ya. Terlalu besar sehingga lebih dari aslinya. Kita gunakan saja yang 12. Misalnya seperti itu. Nah, plus minusnya. Betul, plus minus ini. Ya, plus minus. Ya, plus minusnya seperti itu. Lalu ini tadi ada sedikit kesalahan juga. Ini bukan bintang. Ya. Kita copy dulu. Ini enter ini. Lalu kita ambil ulang simbolnya yang ini. Kita copy ulang. Lalu kita masukkan di sini. Kita Ctrl V. Ya, lalu kita fontnya kita buat yang lebih besar. Fontnya kita buat yang lebih besar, ya. Tapi kita gunakan Wings. Web Wings, ya. Coba kita lihat. Oh, sorry, bukan Web Wings, tapi kita gunakan yang font, bentuk fontnya dari yang ini misalnya. Nah, ini dia. Ya, jadi lebih besar. Nah, bisa saja semuanya ini kita perbesar. Kita blok dulu. Baru fontnya kita besarkan semua. Nah, ini saja yang kita besarkan. Fontnya kita besarkan. Ya. Kita pakai yang font yang berapa? Ini sudah 16. Kita coba pakai yang 20. Terlalu besar. Yang Arial saja. Kemudian ininya kita pakai yang Arial saja, lalu oke. Nah, seperti itu. Dia terlalu besar juga. Bisa saja. Bisa saja kita satu-satu kita atur, bisa juga, ya. Atau kita undo dulu bisa juga, ya. Kita undo seperti ini, misalnya kita biarkan seperti itu. Nah, ini kita sudah punya. Kita sudah ganti nama semuanya, ganti nama, ganti label.
Sekarang kita ganti nama masing-masing. Jadi ini nama tombolnya, misalkan ini kan tombolnya masih dikasih nama tombol 8 untuk yang 7 ini. Kita ganti namanya ini, tombol 8 ini, kita lihat cari di nama. Namanya di mana yang ada? Ya, ada yang ada namanya, ya, name. Kita lihat. Kita lihat name-nya di mana, kita tinggal ganti nama. Ya. Kita ganti nama, nanti kita klik baru kita pakai yang ini. Ini nama dulu kita ganti. Ya, nama kita ganti. Ini name. Ini tombol 8. Kita ganti dengan BTN 7 misalnya. BTN 7. BTN 7 misalnya seperti itu. Sorry, ini BTN-nya, sorry. BTN-nya kita pakai BTN 7 ya, BTN B besar TN kecil 7. Jadi button 7. Maka ini jadi button 7. Ini tapi walaupun tulisannya tidak di sini. Sebab nanti pada saat kita mengaktifkan ini, kita harus menggunakan nama yang ini. Kalau tadi nama yang button sekian tadi itu, kita akan kesulitan. Sehingga kita harus ganti nama semua. Kalau ini BTN-nya BTN 8 ini. Ya, BTN 8. Yang ini kita ganti, ini sudah BTN 7, ini kita ganti BTN 8. Ya. BTN 8. Misalnya seperti itu, ini BTN 9. BTN 9. Ya, BTN 9. Ya. Ini BTN 4. BTN 4. Kemudian ini BTN 5. Ini BTN 6. BTN 6. Ini BTN 1. Ini BTN 2. BTN 2. Ini BTN 3. BTN 3. Ya. Lalu ini BTN 0. BTN 0. Ini sorry. Oke. BTN 0. Ini BTN dot. BTN titik ya. Lalu ini BTN equal atau sama dengan. BTN sama dengan ya, atau BTN equal ya. Oke. Lalu ini oke. Ini BTN plus ya, plus. Kalau ini BTN minus, BTN min, kemudian ini BTN
btn multiplication singkatannya. Lalu ini btn div atau divider. Ya. Yang tadi ini btn equal. Ini btn equal. Ya, btn equal. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ganti nama semua. Form ini juga kita sudah ganti standar. Misalnya, ini kita ganti saja standar di sini. Ya. Form 2. Oke. Kita sudah ganti standar. Sekarang ini kita sudah ganti semua. Lalu ini kita pakai tetap TXbox saja. TXbox 1 kita tidak perlu ganti karena hanya satu. Sebab nanti kalau kita ganti kita harus ikuti dalam rumus. Waktu kita menulis rumus atau codingnya. Nah ini semua kita sudah ganti. Ini juga exitnya kita ganti dengan btn ex ya. btn ya, btn x atau exit. Ini semuanya kita sudah ganti. Ini kita sudah ganti nama, ganti tulisannya seperti ini. Ini 7, 8 ini kita ganti tulisan atau label, ganti label tadi pada teks. Kemudian ini backspace, btn backspace. Kita ganti dengan btn backspace. btn bs. Kemudian ini btn ce. btn ce. Ini btn c. btn c. Ya. Semua kita sudah ganti nama. Sekarang bagaimana menulis rumusnya? Karena kalau menulis rumus satu persatu untuk tombol 0 sampai dengan 9 ini, itu ada kesulitan. Kita mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita blok sekaligus, lalu kita tulis di sini, nanti kita lihat di klik. Nanti kita tulis kliknya, klik apa? Misalkan kalau kalau pada tombol kliknya, pada tombol klik itu ada apa namanya, operator atau tombol, ya, itu operator, kemudian btn klik, kemudian display kliknya, kemudian btn plus dan sebagainya. Maka di sini juga kita harus tulis seperti itu. Jadi kita blok sekaligus, ya, kita blok sekaligus. Ini, ya, untuk kita lepas ini kita apa namanya? Ya, jadi kita blok ini, lalu kita cari di klik, ya. Kliknya di mana? Kliknya pasti ada di sini. Ini, kita tulis di sini. Num atau num, ya, number klik, ya, number klik, ya, kita tulis di sini number backslash ini
number seperti ini, lalu klik. Seperti ini. Lalu setelah kita tulis seperti ini tinggal kita enter, lalu kita tulis rumusnya, ya. Kita tulis rumusnya di btn klik ini, ya. Dia akan muncul rumus. Dia akan muncul standar rumus seperti ini. Ya, number klik yang tadi kita tulis number klik itu akan muncul di sini di codingnya ini. Ini namanya format rumus coding, ya. Di sini akan keluar number klik. Kemudian di sini button klik button 19 dan seterusnya. Ini button 19 belum diganti ini. Button 9 sampai dengan button berapa kita tinggal lihat. Ya, button 9 sampai dengan button berapa kita tinggal lihat, ya. Ya, button 9, button 4, 5, sorry. Mulai 6, mulai dari sini 9 dan 8 turun ke bawah sampai dengan ini akan muncul di sini yang tadi kita sudah ganti nama. Jadi nama yang tadi kita ganti dia akan keluar di sini, ya. Tinggal kita menulis rumusnya. Rumusnya di sini seperti yang saya sudah tulis pada yang lalu di button, ya, number kliknya itu akan keluar rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya seperti yang ini button number klik, ya. Mana number klik? Ya. Sorry. Button kliknya kita akan lihat ini formatnya format berapa, ya. Ini formnya form 6, operator equal, ada equalnya di atas, kemudian ada operation, ada button kliknya seperti yang kita sudah buka seperti ini. Jadi kalau kita ingin supaya kita lihat rumusnya, kita hanya tinggal lihat di button kliknya saja. Jadi misalkan ini tadi saya ulangi di sini. Seperti ini misalnya. Sorry. Ya, seperti ini. Kita lihat kliknya. Ini number klik, ya. Number klik ini. Sorry, di mana tadi number kliknya? Ya. Number klik, kita lihat akan keluar rumusnya, dan rumusnya saya sudah buat, ya. Rumusnya seperti ini, ya. Ini ada rumus, ya. Rumusnya seperti ini, hanya menulis saja seperti ini. Ini ada tulisan dim B as button sender. Ini hanya mendeklarasikan dimensi, di mana dimensi B-nya itu sebagai tombol yang akan dikirim, yang akan mengirim sesuatu. Jadi rumusnya adalah seperti ini, hanya singkat seperti ini untuk 10 tombol yang tadi. Jadi tombol 0 sampai 9 itu dengan titik juga, 11 dengan titik. Hanya menulis if text box, ya. Sorry. Text box, kebetulan text box-nya kita ganti text box display, ya. Dot text itu sama dengan tanda kutip 0 tutup kurung, ya. Di dalam kurung ini ada 2, atau or found dash expression tutup kurung 2 kali lalu then.
Lalu kita tulis rumusnya seperti ini, ya. Kita tulis rumusnya seperti ini pada semua tombol yang tadi, ya. Di mana kalau kita lihat dari awalnya, ya, kalau saya mau jelaskan sedikit tentang ciri-ciri daripada OOP atau Object Oriented Programming, itu dimulai dengan public class. Awalnya public class, ya. Lalu di dalamnya ada sub, private sub. Sub ini tergantung yang kita buat tadi. Jadi ini semua kita buat, ya, karena kita sudah buat tadi, ya, maka kita masuk pada ini rumus equalnya, kemudian ini rumus buttonnya tadi, ya. Ini, ya, ini yang kita pakai tadi, tombol 0 sampai dengan 9 ditambah dengan ini, kita ganti dengan B, ya. Jadi variabelnya B, dimensinya dengan B, istilah variabel, lalu buttonnya itu dinamai sender, atau artinya pengirim data. Jadi kita klik, dia akan kirim ke display yang ini, ke display yang tadi. Nah, ini rumus untuk buttonnya. Kemudian kita kembali lagi ke rumus untuk ini rumus untuk buttonnya. Sekarang rumus untuk operasinya kita blok juga, ya. Kita blok juga, ya. Kita blok, ya. Lalu kita tulis pada kliknya, pada eventnya, pada event ini kita klik eventnya, lalu kita cari klik, lalu kita tulis, ya. Sorry, ini saya perbesar sedikit. Ya, saya perbesar sedikit. Di klik ini kita tulis operation dash click, lalu kita enter, ya. Kita enter. Sorry, mana tadi? Kita enter, ya. Ya, operation dash click ini. Kita enter di sini. Lalu kita tulis ada 3 ini. Ada first value sama dengan text display. Text display.text ini adalah displaynya, nanti saya tunjukkan. Kemudian operation sama dengan B. B ini variabel yang tadi, yang kita sudah tetapkan pertama tadi. Lalu .text, kemudian text display.text ini sama dengan ini. Jadi kalau kita klik, misalkan klik pada plus-nya atau minusnya, dia akan kembali ke sini. Lalu semua rumus ini kita tulis seperti biasa, seperti pada yang lalu saya sudah tulis juga. Saya sudah jelaskan masing-masing. Hanya yang saya perlu jelaskan pada tombol-tombol ini. Tombol ini tidak bisa satu persatu, tapi kita jadikan satu semua baru kita buat kliknya. Kalau pada tombol yang satu ini, ya kliknya BTN-C, klik satu saja. Begitu juga ini BTN-CE, klik. Kemudian ini juga sama, BTN PM, ya, PM plus minus, klik. Kemudian sama dengannya lagi, cukup panjang sama dengannya, ya. Kita sama dengannya cukup panjang. Nah, sama dengannya seperti ini, equal, ya. Kenapa equal? Ya, tadi sama dengan, bahasa Inggrisnya sama dengan equal klik. Kita buat pada pada propertinya, kita tulis ganti nama seperti tadi, lalu kita tulis pada kliknya. Lalu rumusnya kita menggunakan if, else, if. Ya. Kenapa if? Jika operasi ini variabel tadi, variabel yang kita ganti, operasi sama dengan plus, maka hasilnya adalah first value ditambah dengan second value. Kenapa? Karena ini tambah. Kemudian untuk teks ininya sama dengan result. Jadi ini rumus yang kita gunakan, rumus dalam logika atau sintak-sintak dalam logika bahasa basic, ya, bahasa basic ini. Ini kita harus tahu dasarnya. Sebab kalau kita tidak tahu dasarnya, kita akan kesulitan. Walaupun nanti kita tidak perlu hafal juga.
Kemudian if else ini untuk operasi untuk minus. Sama, tulisannya sama, jadi hanya tinggal di copy saja if else ini, if ini, lalu kita tulis if else operation sama dengan ini, if operation kan sama dengan ini, kemudian operation sama dengan minus, then result sama dengan first value plus minus value. Kalau ini tadi first value plus second value, ini first value minus second value, kemudian text display.text sama dengan result atau hasilnya. Kemudian if else lagi untuk perkalian seperti ini, jadi tinggal copy saja ini lalu diganti perkalian, lalu di bawahnya lagi kita copy lagi untuk baginya. Kita tinggal isi dalam kurungnya ini bagi, lalu ini juga kita bagi, lalu resultnya sama. Lalu diakhiri dengan and if. Lalu karena ada private sub, maka di sini ada and sub. Itulah struktur yang ada pada Visual Basic. Jadi Visual Basic itu menggunakan struktur yang pertama tadi, public class, kemudian di dalamnya ada private sub, diakhiri dengan and sub. Kalau ini if diakhiri dengan and if di dalamnya. Kemudian yang public class tadi diakhiri dengan n class. Pada akhirnya ada n class. Nah, itulah formatnya. Nah, format ini memang kita harus pelajari sedikit demi sedikit. Yang penting kita tahu, saya kira videonya ini juga sudah cukup panjang. Nah, kita sudah menulis itu, ya, kita sudah menulis seperti yang tadi saya sudah buat di sini, ya. Ini kita untuk kalkulator sederhananya atau kalkulator standarnya. Kita sudah menulis ini dengan baik, lalu kita coba operasikan, kita coba run, ya, run atau eksekusikan seperti ini misalnya dengan mengklik di sini, klik saja di start, ya, start ada tanda play-nya, lalu kita start di sana. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Hasilnya seperti apa. Ini dia masih membaca dari memorinya karena cukup besar. Ini juga ada beberapa peringatan-peringatan yang kita tidak perlu perhatikan itu. Ya. Dia masih membaca, dia akan tampilkan seperti ini. Ini lembaran pertama. Tadi saya tidak jelaskan bagaimana menulis lembaran ini karena pada video saya yang lalu saya sudah jelaskan ini. Ini lembaran pertama ini hanya tinggal menampilkan saja autornya atau hak ciptanya, kemudian ada channel YouTube-nya. Kalau saya punya, saya sebagai punya hak cipta dan channel YouTube saya ada 2 seperti ini. Lalu kita masuk, kita pilih menunya, di menunya kita pilih standar. Ya, kita pilih standar, akan keluar seperti ini. Sekarang kita coba operasikan apa yang kita sudah buat tadi atau yang kita sudah jelaskan tadi. Misalkan 4 tambah 6 sama dengan 10. Berarti place-nya sudah benar. 10 dikurangi 2, ya. Ini anggap aja sudah ini, atau kita kembali dulu bisa juga. Lalu kita tulis ulang 10 dikurangi 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 8. 8 dikali dengan 2 misalnya. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 dibagi dengan 2. 16 dibagi 2 bisa juga kita tulis ulang. Kita tulis ulang misalnya 16 ya dibagi dengan 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Atau misalkan 2,5. Kita buang dulu. 2,5 kurang 1 misalnya sama dengan 1,5. Sudah pasti. 1,5 ditambah dengan 9 sama dengan 10,5. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kalkulator kita sudah jadi. Khusus untuk kalkulator standar. Kalau untuk kalkulator saintifiknya
kita akan buatkan video tersendiri karena di dalamnya selain ini ada konversi-konversi seperti misalnya yang tadi menghitung sinus dari sebuah sudut misalnya. Nah, yang tadi saya belum jelaskan exit ini. Jadi exit ini kalau kita klik ya dia keluar dari format yang ini. Dari standar ini dia keluar, dia kembali ke menu utama, ke sini. Ya. Nah, kembali ke sini. Kalau ini kita exit lagi berarti dia kembali ke bukan lagi ke mode run, tapi ini kembali ke mode edit ya, atau ke aslinya seperti ini karena kita sudah klik. Sekarang misalnya exitnya, rumus exitnya itu hanya ditulis me.close. Sekarang kita lihat exitnya, di mana exitnya ya, exitnya di mana ya, ini. Tapi karena tertutup, ini me.close itu rumus daripada exit. Ya, rumus daripada exit. Jadi exit itu hanya dituliskan rumusnya. Dari mana kita masuk ke sini? Ya, dari ini tadi. Kita klik double pada exitnya. Kita klik double pada exitnya, maka kita masuk pada codingnya, pada format untuk coding dengan struktur seperti ini. Jadi untuk coding exitnya sendiri hanya private sub dan diakhiri dengan sub. Tulisan rumusnya hanya sangat sederhana. Kalau ini tidak perlu lagi kita ini karena kita sudah setting dari awal. Jadi hanya menulis me.close kurung ini. Inilah rumus untuk exit. Ya. Nah, ketika kita ada di form 1, ya, form 1, untuk kita masuk ke standar ini form 1 ini, kita masuk ke standar, kita klik double di sini, maka dia akan masuk ke form 6 ini. Ya. Form 6 tadi yaitu standar. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kita lihat, kita klik double di sini, maka dia akan masuk ke rumusnya. Rumusnya hanyalah form 6.show dialog, buka kurung. Itu rumus bagaimana kita masuk dari form 1 ke form yang lain. Karena kita ada di form 1, menulisnya hanya form 6. Memperlihatkan dialognya atau formnya. Jadi hanya menulis bahasanya form 6.show dialog. Tapi penulisnya S besar, D besar, yang lainnya kecil. Formnya juga form biasa. Tapi nanti dia akan kembali ke F-nya besar dan form 6-nya kecil dan sebagainya. Jadi dia otomatis. Nah, setiap penulisan ini kalau tidak sesuai sintaknya, maka ada garis merah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang seperti ini sebenarnya tidak perlu ada, ya, dihapus buang boleh. Ya, ini tidak perlu karena tidak ada isinya. Nah, tidak ada isinya ini. Seperti ini. Jadi setiap ada tulisan yang misalnya contoh, seperti ini berarti belum tepat karena masih ada tanda merah. Ini adalah indikator sebuah kesalahan sintak atau kurang sintak. Atau yang lain, bisa juga yang lain. Jadi kita harus tambahkan kembali ininya baru dia kembali normal. Jadi aplikasi ini selain dia memperlihatkan sesuatu kesalahan, juga dia bisa mengoreksi dengan sendirinya dengan menunjukkan kesalahan kepada kita sehingga kita tinggal memperbaikinya saja. Seperti itu. Lalu setelah kita menulis ini, kita save. Ini ada dua save-nya. Save form 1 saja atau save all. Ya, kita pilih yang save all-nya. Nah, setelah kita save, lalu seperti tadi, kita start dan sebagainya. Kita run-kan aplikasi kita. Kita lihat yang tadinya kita lihat kembali. Ya, kita lihat kembali bagaimana caranya. Karena tadi kita sudah ada beberapa perubahan. Dia akan tampilkan ini. Ya,
Kita hanya tinggal klik di sini, lalu kita pilih di file menunya, kita masuk ke standar atau masuk ke scientific juga boleh, karena scientificnya kita belum menjelaskan, maka kita masuk ke standar saja. Kita 7 misalnya tambah 3 sama dengan 10, atau kita bersihkan misalnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4, atau 5 dikali 5 sama dengan 25 misalnya, seperti itu. Atau ulang lagi misalnya 50 misalnya dibagi dengan 10 misalnya, seperti itu. 50 bagi 10 sama dengan, dan seterusnya. Nah, kalkulator ini kita sudah buat dengan baik. Sudah barang pasti akan berbeda kalau kita membuatnya tombol masing-masing. Sudah pasti berbeda rumusnya. Nah, ini kita buat tombol yang sesuai dengan aplikasi yang kita buat dengan menggunakan kita exit, menggunakan menggunakan format seperti ini ya. Kita gunakan format seperti ini. Jadi ada menunya, menu barnya, kemudian kita masuk masing-masing menu ini, kita masuk ke masing-masing form. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini dapat difahami. Kalau memang kurang difahami, bisa kontak saya ke nomor WA saya 081 246 14144, atau buka saja di channel YouTube, lalu dikomentari, ditulis di sana kekurangannya, sehingga bisa saya perbaiki untuk perbaikan video yang selanjutnya. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar. Ya, selamat belajar buat kita semua. Sukses buat kita semua. Ingat, belajar itu tidak ada batas waktu. Seperti saya sudah purna bakti, tapi saya masih belajar terus. Mudah-mudahan berguna bagi anak cucu atau bagi siapa saja yang bertemu dengan channel YouTube saya. Silakan putar videonya, pelajari di sana, dan buat pertanyaan. Kalau saya masih bisa menanggapi, saya akan menanggapi. Atau mungkin ada orang lain yang lebih ahli dari saya, bisa menjawabnya dengan baik. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Apa yang saya buat kali ini, membuat program atau membuat aplikasi menggunakan program OOP atau Visual Basic, dengan menggunakan text editor, VisioCode atau Visual Studio, ya, Visual Studio Code. Saya kira demikian. Selamat belajar, sukses.